Kali ini kita mau mengadakan tes perbandingan CA sama FCC. Ya, memang yang lainnya udah banyak ya yang melakukan, cuman saya baru kali ini aja penasaran karena saya merasakan setelah upgrade firmware yang terakhir ini dari 510 ke 670 mengalami penurunan ring yang cukup signifikan ya, hampir setengahnya. Dulu bisa nyampe 8 kilo, sekarang bisa nyampe 4 kilo, udah bagus. Pertama nanti kita terbang dulu dalam kondisi CE dulu ya. Kita terbang kondisi CE dulu seperti biasa. Cuman kalau di lokasi ini yang arah ke sana, ekspektasi kita nggak terlalu jauh karena sana memang interferensinya agak tinggi. Jadi kemungkinan kita paling cuma dapat sekitar 2 km lebih dikit ya. Sekarang posisi saya ada di firmware-nya 510, remote-nya juga 510, aplikasi 4310. Oke, kita take off ke arah barat. Itu dari tadi take off point-nya kita pakai tatakan sebuah triplek ya. Itu nanti juga sebagai acuan untuk return to home-nya nanti, precise landing-nya. Oke, maju ke arah barat. Seperti biasa ke arah barat dari lokasi sini, ekspektasi kita nggak terlalu jauh karena biasanya paling 2 km lebih dikit ya. Ini sudah nyampe 800 meter. Ketinggian nanti kita coba mentok di 100 meter saja, nggak usah terlalu tinggi. 99 meter ketinggian, 100 meter. Oke, throttle up-nya saya lepas, sudah sampai 1,4 kilo. Sinyal remote masih 3, sinyal video juga masih 3. Ini masih kondisi CE biasa ya. Kita cek di posisi sinyalnya, image transmission state. Nah itu kelihatan nggak, itu garis 1 kilometernya ada di bawahnya minus 90 dB, berarti itu masih posisi CE. Ciri-ciri khasnya itu garis abu-abu untuk batas 1 kilometernya, ring 1 kilometernya ada di bawah minus 90 dB, itu tandanya untuk CE. Oke, masih lanjut. 2 kilo, udah 2 kilo lewat, sinyal masih 3. Nah ini sudah mulai signal interference warning, fly with caution, strong signal interference warning di jarak 2,5 kilo. Sinyal tinggal 1, sinyal remote habis. Nah ini udah nyendat 2,6 kilo. Nah ini sudah getar remote-nya. Bentar lagi pasti RTH 2,7 kilo. ,9 kilo. Oh nyampe 3 kilo ternyata. ,2 km. Masih lanjut. Sinyal remote muncul 1 lagi, hilang lagi. Tuh di sana udah kita lewati beberapa jalur sutet ya, ada 3 kalau nggak salah ke arah sana, dan beberapa juga tower BTS seperti ini yang baru dilewati nih, tower sutet. Jalur dari Kudus ke Bendungan Kedungombo pembangkit 3,8 kilo. Nah, ini
Ini kota mana ini? Aku kok Cingkrong po yo. Iya, Cingkrong kayak ini. 4 kilo. Lebih lancar di sini ternyata ya, 4 kilo. Loh, sinyalnya muncul lagi jadi 2. Tinggal 1. 4,2 kilo. 4,3 kilo. 4,4 kilo. Wah, ternyata di atas 4 kilo. Ini 4,5 kilo. (4,6 kilo). Masih CI ya ini ya, belum FCC ya. Ketinggian 100 meter. 4,7 kilo. Tuh, sinyalnya muncul lagi jadi 2 bar, HD-nya 3 bar. Aneh nih. Loh, ini sudah sampai Sungai Karangpaing ini. Cuman ketinggian 100 meter tok loh ini. Udah sampai Sungai Karangpaing. Yang ada penyeberangan getek itu loh yang sering pakai narsis orang naik sepedaan. Penyeberangan pakai getek. 5 kilo saudara-saudara. 5 kilo, baterai 70%. Wah, ini saya sih nggak jadi tes FCC kalau kayak gini, buat apa? Udah 5,3. Udah 5,4. Buset, maju lagi. Ini hampir Penawangan ini. Ternyata sana ekspektasi saya tadi interferensi ke sana berat loh. Ini udah 5,5 kilo. Belum warning baterai juga. Jangan-jangan nggak nyampe nanti pulangnya. Anginnya kemana sini? Anginnya kemana mah? Baterai masih 67%. Kok jadi serem gini ya? Jangan-jangan anginnya ke barat, ntar pulangnya yang susah. Ke selatan. Selatan juga susah. Kalau searah gak enteng dia pulangnya. Kalau ke timur. 6 kilo saudara-saudara, masih CI mode. Belum FCC. Dah, ini kalau baterai warning saya pulang lah ya. Belum nyampe, putus sinyal. Ketinggian juga cuma 100. Bentar lagi baterai pasti minta pulang nih. Ya, yang jelas kondisi terakhir ini mendekati baterai habis. Nah, ini. Oke. Ada di jarak hampir 6,5 kilo ya, 6,4 km pulang. Oke, kita tunggu sampai pulang. Baterai masih ada 15 menit lagi. Sementara kita ke arah sana perjalanan sekitar 9 menit, berarti kita masih aman. Oke, kita tunggu pulang. Ini tadi niat saya mau tes karena ya banyak yang menceritakan di grup-grup, terutama di grup DJI, bahwa DJI itu semacam sengaja membuat drone-nya setiap ada generasi baru itu, generasi yang lama itu sengaja diturunkan performanya gitu. Ya entah itu trik marketing atau konspirasi atau semacamnya, tapi memang banyak yang ngomong, walaupun kita nggak bisa membuktikan secara real korelasinya ya, tapi kenyataannya memang banyak yang ngomong, terutama orang yang dari sudut pandang teknisi itu. Jadi ya sarannya kalau drone Anda nggak ada masalah, nggak ada trouble,
semua kebutuhan Anda dipenuhi oleh firmware yang ada saat itu, ya udah teruskan aja, nggak usah ada notif update pun abaikan saja, abaikan, jangan di update gitu. Nah ini kemarin karena saya juga mungkin tergiur sama itu ya, update lognya di websitenya DJI menyatakan bahwa akan ada peningkatan performa baterai segala macam itu. Jadinya saya tergiur untuk update, dan ternyata setelah update dulu yang bisa sampai 8 kilo ke arah selatan, terakhir kemarin saya cek cuman bisa 4 kilo, 4,1 kilo ke arah selatan. Dari lokasi dekat sini juga sama-sama lost line of sight di atas persawahan. Ngadep dulu guys di bawah pohon, drone-nya ke arah sana. Ini udah nyampe 1,6 kilo, ketinggian 100 meter, sinyal udah nyampe 3 bar. Belum kelihatan ya, masih 1,4 kilo. Stop. Nanti datang dari arah sana. Udah sampai 750 meter. Ini tower yang terakhir udah lewat belum ya? Udah lewat ya tower Sutet yang terakhir. Oke, kita mulai turunkan ketinggiannya. Saya ada di sebelah kirinya, itu bangunan berwarna oranye. Nah, sekalian kita precise landing. Remote gak saya pegang ya, sticknya gak saya pegang. Itu nanti dia landing di triplek itu. Ini remote-nya gak saya gerakin loh, sama sekali nggak saya gerakin sticknya. Nah, persis kan? Cantik. Oke, landing. Ini udah yang testing yang CE mode ya. Ini ya, dikonfirmasi lagi ya, modenya masih CE, belum FCC. Oke, kita shutdown, terus kita lakukan prosedur untuk FCC. Baterai 25%. Tapi ngapain dia mau tes FCC, udah mentok gitu baterainya. Jadi yang perlu dilakukan untuk melakukan FCC pertama adalah kita butuh aplikasi ini, fake GPS. Kita setting posisi di Amerika. Oh ya, taruh di sini di Amerika, kita jalankan, kita cek di Google Map, seolah-olah kita berada di Amerika. United States. Ini kita berhak untuk dapat pakai sinyal FCC. Kita nyalakan remote-nya, DJI Go kebuka ya. Kebuka, langsung masuk enter device, masuk enter camera view. Nah, terus masuk menu remote. HD, sorry. Menu HD image transmission state. Nah, ini karena belum connect, ini masih grafiknya seperti ini. Nah, ini yang garis abu-abu di tanda 1 km itu posisinya masih di bawah minus 90 dB. Nanti dengan cara trik tertentu kita akan bikin garis abu-abu yang di angka 1 km ini akan naik ke di atasnya minus 90 dB. Oke, caranya ini sudah siap seperti ini. VGPS juga sudah siap di Amerika. Kita nyalakan drone-nya, kita nyalakan Mavic-nya, terus kita tutup kepalanya, bagian kepalanya, biar nggak dapat sinyal GPS.
kan. Setelah siap connect, ini statusnya di layar remote saya juga masih AT mode. Udah connect, belum lock komponen, langsung saya arming 3, 2, 1. Nah, jadi kita cek lagi sinyalnya. Nah, ini garis 1 kilometernya ada di atas skala minus 90 dB. Oke, neduh biar kelihatan. Nah, ini garis 1 kilometernya ada di atas minus 90 dB. Ini adalah FCC mode. Oke, kita terbang lagi, tes ke arah barat sama seperti tadi. Naik dulu ke 25 saya ya. Ketinggian langsung naik ke 100 ya. Ini udah lewat sutetnya belum ya? Langsung naik ke 100 biar aman, biar nggak mikir di depan ada sutet lagi. Oke, 100. Maju terus. Speed 45, tadi sampai 48, 50 ya. Oke, 48. Baterai 93%, jarak 900 meter. Sinyal masih full semua. 1 km sinyal full semua. 1,7. Oke, saya pindah ya ke sebelah home point. Panas di sini, takut HP-nya nge-lag nih. Dua setengah kilo, sinyal masih 4. Nah, belum ketemu merah-merah sama sekali ya, warning signal interferensi. Turun tinggal 3, jarak 3 kilo, sinyal tinggal 3. Ini udah mau masuk desa Cingkrong lagi. Tadi agak ke kanan dikit sih ya. Ntar saya kananin. Bisa yang konsone kakak tuh lah, konsone kakak. 3,8 kilo. Sinyal balik lagi naik ke 4. 4 km, sinyal masih 4. 4,3 kilo, sinyal balik 4. Kayaknya memang anu ya, bagusan ini sinyalnya. Tadi kan berkisar antara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini masih 3, 4, 3, 4 barnya. Tadi udah, yang CI tadi sudah sempat merah ya. Sempat merah, ini belum sampai 4,5 kilo pun belum merah. Belum muncul warning interferensinya. Berarti memang ada perbedaan. Turun ke 3 sinyalnya, 4 lagi, 4,8 kilo. Nah, ini udah mau nyampe nyebrang Sungai Karangpaing. 5 kilo saudara-saudara, itu Sungai Karangpaing mau dilewatin. ,3 kilo. Nah, tadi sampai 6449 tadi ya, 6449, cuman pulangnya karena baterai, bukan karena putus sinyal. Nah, ini baru muncul signal weak sekali, udah hijau lagi. Baru muncul signal weak pertama di 5,8 kilo. Nah, jadi itu perbedaannya ya, lumayan signifikan.
6,1, tinggal 1 bar, udah merah lagi. Udah getar, baru pertama kali getar. 6,2, 6,2, 6,3, 6,4. Ya, persis titik yang tadi udah terlewati. Ini sinyal juga baterai juga hampir sama. Nah, sama persis. 65, 50, 65, 60, 66. Ya, sampai 6,6 kilo. Jadi kita sama-sama pulang faktor baterai. Jadi antara CI dan FCC kita titik warning pulang berdasarkan baterai sama di sekitar 6,5 kilo. Cuman bedanya ketika CI tadi mulai sekitar 3 km atau kurang yang tadi udah mulai merah-merah, udah mulai getar remote-nya. Tapi ini 6 kilo baru warning merah di ketinggian yang sama 100 meter. Oke, dari situ bisa kita simpulkan bahwa perbedaan CI dan FCC memang lumayan signifikan membantu untuk kestabilan koneksi. Ya, ini kita konfirmasi lagi grafiknya, grafik sinyalnya memang berada di FCC mode. Nah, ini juga perjalanan pulang jarak 6 kilo masih merah hijau. Nah, 2 baris. Oke, kita tunggu pulang sampai mendekati home point. Kita neduh dulu biar nggak panasan. Kita tunggu truknya pulang. Kita taruh aja remote-nya di sini ya. Ya, sinyal saya taruh, remote-nya saya taruh di sini. Sinyalnya berkutat antara 3 sampai 4 bar, jarak 4,2 km. Nanti datang dari arah sana. Jadi garis besar dari tes ini kita review ya teman-teman, bahwa CI dan FCC memang lumayan membantu jika memang kita butuh untuk kondisi koneksi yang lebih solid, misalkan untuk menerjang beberapa, ya kita memang nggak ada, jarang ya kita ketemu job yang sampai long range kilometeran gitu, memang jarang ya. Kita kalau ada job di suatu tempat juga pasti kondisinya mungkin nggak berkutat sekitar 1 km aja udah cukup, cuman kan kondisinya belum tentu loss gitu loh, mungkin di area pepohonan, mungkin di area perkotaan dan sebagainya, banyak interferensi gitu. Jadi dari sini kita membuktikan bahwa FCC itu memang cukup membantu untuk meningkatkan power di koneksinya. Jadi misalkan nanti kita kebutuhan untuk job di dalam kota atau di hutan yang penuh pepohonan dan sebagainya, atau kondisi pepohonan, maksudnya konteksnya sebagai penghalang sinyal ya, karena kita terbangnya belum tentu loss gitu ya. Jadi kita nanti akan punya power koneksi yang lebih solid daripada kita pakai CI. Cuman ya itu repotnya, kita agak ribet dikit ketika mau arming. Itu kita ada ritual yang seperti yang saya praktekkan tadi. Cuman ya worth it untuk dilakukan jika memang kondisinya kita butuh koneksi yang lebih solid. Karena ketika kita ngejob, kita ngetik gambarnya nge-lag, patah-patah, artefak, itu ya juga kurang enak untuk buat kita yang bikin footage yang bagus movementnya. Kalau patah-patah tentu kita untuk bikin movement juga kurang smooth. Jadi pada intinya tes long range itu ya bukan untuk kita tuh kalau kerja tuh terus jauh-jauhan kan juga jarang, kecuali yang kerjanya survei proyek, misalkan survei proyek jalan tol, survei proyek subtet atau apa, itu kan biasanya memang
dari point to point itu kan dia butuh ring untuk panjang. Tapi kalau kita untuk keperluan footage video yang bikin videografi, fotografi itu kan nggak butuh yang seperti itu. Kita butuhnya untuk movementnya yang smooth, kita butuh juga koneksi yang smooth juga. Udah 500 meter, berarti udah lewat sutet yang paling timur. Kita turunkan sampai ketinggian sekitar 20 meter. Udah ketinggian 50, jarak 300 ya mah, pegang mah. Udah sampai ketinggian 30 meter. Ini remote saya pegangkan istri saya. Nanti kalau ada ayah bilang pause, pencet yang ini ya. Tapi kalau enggak ya enggak usah, biarin aja. Ini kita tunggu. Nah, itu udah pulang. Saya yang pegang kamera daratnya ganti. Landing, putar arah sesuai arah take off, terus landing. Kalau ayah suruh pause, tapi kalau enggak ya enggak, biarin aja. Kono muncul pertanyaan enggak? Enggak, tetap lancar. Manis, meleset dikit, tapi tetap di atas triplek yang tempat take off tadi. Oke, sekian reviewnya perbedaan antara FCC dan CI. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, cut. Baterai masih sama 25%. Persis ya kayak tadi ya, 25%. Sampai sini juga 25%.